Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Winarni, guru kuliner di SMA Negeri 6 Yogyakarta, melakukan inovasi model pembelajaran dengan judul konsep model pembelajaran berdiferensiasi. Proaktif OK merupakan penggabungan dari model pembelajaran project-based learning dan teaching factory berbasis kearifan lokal. Situasi yang melatar belakangi inovasi model pembelajaran. Karena penerapan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan menghadapi beberapa kendala. Di antaranya peserta didik belum diberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuannya, sehingga kurang rasa percaya diri, kurang mandiri selalu bergantung pada teman yang memiliki peran. Bernalar kritisnya rendah sehingga kurang kreatif ditandai belum mampu menganalisis suatu peluang, pasif, dan hanya mengikuti pendapat orang lain. Kurangnya kolaborasi dalam pelibatan peserta didik pada pembelajaran berbasis proyek disebabkan siswa yang memiliki peran di kelompok mendominasi pembelajaran. Jika keadaan ini dibiarkan, maka pembelajaran mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan bagi peserta didik untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha entrepreneur tidak tercapai. Pentingnya membagikan praktik baik tentang inovasi model pembelajaran berdiferensiasi melalui penggabungan antara model pembelajaran project-based learning dengan teaching factory berbasis kearifan lokal atau proaktif OK. Inovasi model pembelajaran berdiferensiasi proaktif OK dapat mengaktifkan seluruh peserta didik serta menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya dan potensi daerah. Hal ini mendorong lahirnya wirausaha muda yang mampu menciptakan produk kuliner ikon lokal atau jasa lainnya yang bernilai tambah dan berkelanjutan melalui pembelajaran proyek. Peran guru dalam praktik pembelajaran ini dengan mendesain inovasi pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik untuk menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan dalam membantu peserta didik belajar mandiri, kreatif, bernalar kritis, kolaborasi secara konsisten. Pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dan kearifan lokal sangat relevan untuk mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, karena memiliki keunggulan yaitu peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga diajak untuk mengaplikasikan ilmu yang mereka pelajari secara langsung dalam pemecahan masalah nyata. Guru mendapat tantangan untuk membuat inovasi model pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dan kearifan lokal agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan dengan optimal. Cara yang ditempuh, pertama bagaimana menyusun inovasi model pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek dan kearifan lokal, dan kedua bagaimana menerapkannya dalam pembelajaran. Yang terlibat pada praktik pembelajaran ini, guru sebagai fasilitator, teman sejawat sebagai kolaborator, peserta didik sebagai subjek belajar, dan masyarakat sebagai pengguna produk jasa siswa. Aksi menghadapi tantangan. 1. Menganalisis model-model pembelajaran berbasis proyek untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran efektif. 2. Menganalisis capaian pembelajaran dan analisis alur tujuan pembelajaran mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. 3. Memahami penerapan pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek. 4. Merancang inovasi pembelajaran berdiferensiasi proaktif OK berdasar capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. 5. Menerapkan inovasi model pembelajaran berdiferensiasi proaktif OK di kelas 11 kuliner. Menerapkan inovasi model pembelajaran berdiferensiasi proaktif OK di kelas 11 kuliner. Melalui 6 sintaks sebagai berikut. Pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai bentuk penanaman karakter disiplin, nasionalis, dan religius. Sambut peserta didik. Sapa salam. Guru menyambut kehadiran peserta didik sebelum bel tanda masuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarus dan doa pagi. Pendahuluan. 1. Diawali guru menyapa dengan salam dan doa serta memberikan pesan motivasi sebagai bentuk berempati dengan kebutuhan dan perasaan peserta didik. 2. Guru meminta peserta didik memimpin doa dan memberikan kalimat semangat kepada seluruh kelas. 3. Guru melaksanakan apersepsi untuk mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Melalui tayangan video masakan Nusantara dan pertanyaan. Apakah kalian mengenal takoyaki, kebab, pizza, burger? Berasal dari mana saja makanan tersebut? Apakah kalian mengenal mangut lele, brongkos, sambal goreng krecek? Masakan dari mana ini? Kah kalian pernah mengkonsumsinya? Jika diminta memilih, kalian pilih yang mana?
Mengapa? Mengapa makanan asing bisa digemari di negara Indonesia? Bagaimana keberadaan makanan asli Indonesia sebagai warisan budaya Nusantara di masa datang? Kita seperti Jepang yang punya sushi, India yang punya kari, dan Italia dengan pizza dan spaghetti. Tidak ada makanan Indonesia yang mendunia. Mungkin karena kita sendirilah yang melupakannya. Maka inilah seri Nusantara Rasa, untuk menggali setiap rasa dari setiap masakan Indonesia yang punya cerita yang berbeda. Rahasia apa yang tersembunyi di balik lezatannya? Inilah dia rasa kuliner Nusantara. Guru mengadakan tes formatif awal pelajaran untuk mengenal peserta didik melalui data dari guru bimbingan konseling. Mengetahui kesiapan belajar, apakah peserta didik sudah memiliki pemahaman materi baru yang akan dipelajari melalui tes diagnostik kognitif. Tujuan dari tes awal ini untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik serta digunakan untuk mendukung pembelajaran terdiferensiasi. Setelah mengadakan tes awal, guru menayangkan PPT orientasi mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan, PKK, dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Setelah melihat dan mendengar penjelasan tentang materi yang akan didiskusikan, guru meminta menyusun kesepakatan kelas untuk menyiapkan lingkungan belajar dan membuat suatu komitmen antara guru dan peserta didik dan semua siswa memiliki kontribusi usulan. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk mengisi kontrak belajar berupa perjanjian antara guru dan setiap siswa yang menguraikan harapan untuk partisipasi di kelas, serta harapan diketahui oleh orang tua wali. Sintak langkah pertama, guru menayangkan video inspirasi tentang wirausaha. Tujuannya untuk mendorong semangat kewirausahaan dan membangkitkan kepercayaan diri untuk meraih tujuan serta memulai merencanakan usaha dan melihat peluang usaha melalui belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan wawasan baru. Selanjutnya, setelah peserta didik melihat tayangan video kisah inspiratif, diminta mengisi form SEL, Social Emotional Learning, melalui Google Form. Tujuannya untuk melatih kepekaan, empati, pola pikir analisis, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Dalam melihat fenomena, hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Memberikan pertanyaan pemantik untuk materi yang akan didiskusikan, melalui penyampaian tema kearifan lokal terkait sebuah permasalahan dan mengajak peserta untuk berdiskusi mencari solusi, kelompok disesuaikan dengan kesiapan belajar, pendampingan, cukup mahir, sangat mahir, dan gaya belajar masing-masing. Guru menyampaikan lembar kerja, LKPD, guna mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok kerja, melibatkan dalam proses perencanaan, menentukan dan menemukan rancangan proyek sendiri. Hasilnya berupa perencanaan proyek, termasuk di dalamnya jadwal pelaksanaan dari sumber belajar yang beragam. Termasuk katalog Muli Jogja sebagai referensi yang berisi masakan ikon Yogyakarta. Memantau perkembangan proyek sesuai perencanaan, terus-menerus berusaha membuat pengalaman belajar bermanfaat bagi peserta didik. 1. Guru peserta didik menerima order Muli Jogja baik dari internal atau BAUD. 2. Setelah menerima order, peserta didik menganalisis pesanan dan dibahas bersama kelompok, hasilnya dikonsultasikan kepada guru, mencermati hasil analisis, dan memberikan persetujuan. 3. Peserta didik di bawah bimbingan guru mengerjakan order. 4. Peserta didik mengevaluasi produk di bawah bimbingan guru. 5. Setelah dirasa sesuai dengan kangennya terobati, maka peserta didik menyerahkan order kepada harus ketemu orangnya nih kayaknya nih. testimoni kepuasan pelanggan. Mencatat kemajuan peserta didik dan hasil belajar berbantukan rubrik berdasarkan standar dan memberikan umpan balik yang efektif secara individu di akhir proyek. Penilaian membantu peserta didik dalam meningkatkan kompetensinya dan dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Langkah terakhir, inovasi model pembelajaran berdiferensiasi proaktif. Melaksanakan evaluasi pengalaman berupa refleksi tentang apa yang dilaksanakan kegiatan menyelesaikan proyek. Kegiatan refleksi atau umpan balik ini membantu guru untuk meningkatkan strategi pembelajaran di kegiatan pembelajaran berikutnya. Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik karena telah melalui proses pembelajaran dengan baik, menyimpulkan materi pembelajaran, merefleksi kegiatan pembelajaran, dan memberikan umpan balik atau penguatan.